Sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian untuk memberkati saudara sekalian, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pergilah kamu ke seluruh dunia, sampai ke ujung bumi. Beritakanlah Injil damai sejahtera, jadikan semua bangsa murid Kristus. Yesuslah yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Ingatlah Dia ada besertamu senantiasa sampai akhir zaman. Sampaikan kabar kesukaan itu, baptislah semua yang percaya. Ajarlah mereka untuk lakukan firman Tuhan yang telah kau pelajari. Yesuslah yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Ingatlah Dia ada besertamu senantiasa sampai akhir zaman. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, kata kunci untuk kita bisa dipakai oleh Tuhan atau dapat menjadi saksinya hanya satu: rendah hati. Tuhan tidak bisa menggunakan orang yang sombong. Tuhan tidak bisa menggunakan orang yang tanduknya tumbuh. Tuhan tidak bisa pakai orang yang kalau selalu mengatakan, kalau tidak ada saya, itu hati-hati, itu sudah tumbuh tanduknya. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar sebentar. Terima kasih untuk ada firman Tuhan yang menolong kami, supaya kami terus rendah hati. Nah, dengan demikian kami dapat digunakan oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Mengucap syukur dan berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 17 ayat 10. Injil Lukas pasal 17 ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Amin. Di atas diceritakan bagaimana seorang budak, ketika dia selesai bekerja hal-hal di rumah, mungkin di kebun, di rumah tuannya, sudah siang, dia sudah lapar. Tapi begitu dia cuci tangan semua, masuk rumah, dan tuannya bilang, siapkan bagi saya makanan. Coba saudara sekalian, itu keadaan seorang budak. Sesudah tuannya makan, ada dibilang terima kasih. Pada masa itu 2000 tahun lebih yang lalu tidak ada, karena budak tidak layak diucapkan terima kasih. Sekarang di zaman modern ini, zaman demokratis, ya memang agak sedikit berbeda. Saudara pemirsa, ini Tuhan Yesus gunakan untuk melukiskan
bagaimana kita bisa dipakai oleh Tuhan, kata kuncinya cuma satu, rendah hati. Mari kita jangan pernah mengucapkan kata-kata, kalau bukan karena saya tidak akan jadi ini gereja, tidak akan jadi ini apalagi dalam gereja. Saya mengajak kita hari ini, mulailah rendah hati, bukan karena saya. Karena ada nyanyian kan, saudara sekalian? Bukan karena kebaikanku, bukan karena apalagi, bukan karena. Maksudnya ialah menolong kita semua. Mari kita belajar untuk menjadi orang yang rendah hati. Baik, ini budak dalam bahasa Yunani digunakan kata doulos. Doulos artinya memang budak belian, saudara sekalian. Budak belian, budak yang sudah dibeli oleh tuannya. Sehingga sebenarnya kalau dia bikin salah, dia dibunuh juga tidak apa-apa. Karena dia sudah dibayar oleh tuannya. Harga dia, nyawa dia. Nah, itulah sebabnya kita muncullah surat Filemon. Ada banyak yang mengartikan bahwa itu Filemon ini seorang jenderal. Dan Onesimus itu adalah budaknya. Kemudian entah buat salah apa, itu Onesimus dia lari ke Roma, di sana dia bertemu dengan Rasul Paulus. Nah, ciri khas Rasul Paulus ialah apa? Dia suruh itu Onesimus balik dan bawa surat itu tadi, surat Filemon kepada Jenderal Filemon. Kalau Jenderal Filemon mau bunuh, ya normal aja, udah biasa pada masa itu. Tetapi Rasul Paulus menjaminkan dirinya bahwa sekarang engkau sudah berbeda, engkau sudah bertobat, sudah lahir baru, sudah lepaskan dari kutuk, katanya kepada Jenderal Filemon. Karena engkau harus terima dia sekarang bukan lagi sebagai budak, tapi sebagai teman sekerja, sebagai sesama anak-anak Tuhan. Nanti bacalah surat Filemon itu. Dan itu sebenarnya sikap yang harus kita miliki sekarang sebagai anak-anak Tuhan. Tempatkan dirimu sebagai seorang budaknya Tuhan, hambanya Tuhan. Sayang sekarang istilah hamba Tuhan itu sudah menjadi istilah yang mengangkat kita tinggi-tinggi. Jangan sembarangan lo dengan saya ini hamba Tuhan. Aduh, kalau sudah mengatakan itu saya jadi rasa malu. Artinya sudah tidak mengerti bahasa Yunani yang menjelaskan bahwa budak itu namanya doulos. Doulos itu artinya budak belian. Tidak ada apa-apanya. Saya selalu mengatakan pada diri saya sendiri kalau sudah mulai mau tumbuh tanduknya, saya katakan, engkau Samuel Jalil, engkau tidak ada apa-apanya. Itulah sebabnya mengapa saya tidak pernah mau mengubah tempat lahir saya. Ya. Zaman saya dulu kan, waktu saya lahir mana ada akte kelahiran. Saya mengurus akte kena lahir hanya gara-gara saya mau menikah. Saya menikah dulu di Jakarta dengan Ibu Selvi. Oleh karena itu diminta harus punya akte kelahiran kalau mau dapat surat nikah yang dari catatan sipil. Maka jungkir baliklah saya ngurus surat kena lahir yang masih saya gunakan sampai sekarang. Jadi mau sombong apanya? Karena itu saya tulis di situ tempat tanggal lahir saya itu di satu tempat di daerah dekat perbatasan, hanya berapa kilometer dari perbatasan dengan Malaysia, dengan Sarawak. Dan itu menolong saya sampai hari ini. Setiap kali tanduk mulai tumbuh, jangan lupa saudara sekalian, iblis mau suruh saya tumbuh juga tanduk. Saya mulai katakan, engkau tahu di mana engkau lahir? Ya, engkau tidak ada apa-apanya. Engkau dulu sekolah pun, saya masuk sekolah, saya masuk SD itu umur 9 tahun. Karena tempat ada sekolah jauh dari kampung kami, sehingga saya harus bisa masak sendiri, berani tidur sendiri, dan juga bisa cari lauk pauk sendiri di hutan di sekitar sekolah itu. Nah, karena itu apa yang mau disombongkan?
Oh, sekarang sudah dapat gelar ini itu segala macam. Tidak bisa, saudara sekalian. Gelar itu hanya satu bagian dari cara Tuhan untuk mengatakan bahwa kita masih bisa berguna. Saya dan ibu mau mengajar kembali. Dan kalau kami hanya S1, kami tidak mungkin mengajar. Ya, tidak diperbolehkan oleh Badan Akreditasi Nasional untuk perguruan tinggi. Tetapi itu sebabnya kami ingin terjun lagi untuk mengajar dan menolong saudara-saudara yang kuliah sekarang untuk saya didik dan saya ajar dan bisa saya bimbing nanti skripsi dan tesis mereka. Itu tujuannya, cuma satu itu. Tidak boleh tumbuh tanduk pada kepala saya. Begitu juga dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Ingat, kita hanya hamba, bukan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memang luar biasa. Engkaulah Tuhan satu-satunya, majikan kami satu-satunya. Engkau yang harus kami hormati, kami junjung tinggi, kami sembah dan muliakan. Kami hanya hamba yang tidak ada apa-apanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.